Betul nih. Dan kamu tahu gak sih, dalam dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Ruang Hijau. Kembali lagi bersama saya Acila dan saya Lovely. Kali ini kita tuh akan bahas SDGs 13 tentang Sustainable Cities and Communities. Lovely, ngerasa gak sih bahwa sekarang tuh kota itu makin sesak, panas, dan ternyata itu tuh ciri-ciri kota yang gak ramah lingkungan loh. Iya sih, bener banget. Kadang lagi aktivitas sehari-hari aja, misal bawa motor, bangun tidur, udaranya itu jadi lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu dia. Ternyata penyebab utamanya adalah di kehidupan kita sehari-hari. Dan itu menjadi kota kita tuh gak ramah lingkungan loh. Tapi kita kayak serba salah gitu gak sih? Kalau mau berhenti juga udah jadi kebiasaan, tapi kalau dilanjutin dampaknya pun jadi makin kerasa. Nah, makanya di episode kali ini kita akan ngobrol serius tapi santai tentang bagaimana sih kita mewujudkan kota yang ramah lingkungan. Kita nggak cuma bahas penyebabnya, tapi dampak juga solusinya biar kota kita tetap berkembang tapi lebih ramah lingkungan. Karena ternyata mewujudkan kota ramah lingkungan itu nggak perlu teknologi yang mahal loh. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang sering kita anggap sepele. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita mulai yuk ngobrolnya. Oke, sebelum jauh-jauh ngomongin solusi, kayak kita perlu paham dulu deh sebenarnya masalah utama di kota itu apa sih, Love? Kalau menurut aku, polusi masih jadi pemenang masalah di kota ini ya. Polusi itu maksudnya apa sih? Kamu bisa bantu jelasin nggak? Aku pernah baca dari artikel gitu, kalau nggak salah dari BPNPT yang menyinggung tentang polusi. Singkatnya, polusi itu keadaan lingkungan yang tercemar oleh zat-zat berbahaya. Contohnya, kayak misal asap, gas, bahan kimia, atau limbah yang bikin udara ini tuh jadi makin tercemar. Polusi udara juga mengandung banyak banget zat-zat berbahaya, contohnya kayak partikel halus, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan logam berat. Ternyata serem banget ya, tapi polusi kayak gitu tuh sering banget kita temuin di perkotaan ya. Iya, dan tanpa sadar ini tuh dari kebiasaan kita sehari-hari. Iya, sebagian besar yang nyumbang itu dari kendaraan bermotor dan industri di lingkungan kita. Memang sih nyumbang polusi, tapi di sisi lain juga ada dampak positifnya. Kayak misalnya membantu mobilitas, kerja, juga aktivitas ekonomi. Tapi berarti polusi itu kayak konsekuensi yang nggak bisa dihindarin dong. Menurut aku memang nggak bisa dihindari sih, tapi kita bisa ubah solusinya biar kota kita ini tetap terjaga. Kira-kira kamu tahu nggak nih solusi gimana caranya kota kita ini bisa jadi kota yang berkembang tanpa... Kira-kira kamu tahu nggak nih gimana caranya biar kota kita ini tetap berkembang tapi lebih ramah lingkungan? Bisa lah. Kalau dia dari penyebabnya sih menurutku kayak kita tuh perlu membangun jalur sepeda yang aman dan nyediain transportasi umum. Kayak bus BRT atau bus listrik buat upaya yang bisa kita lakukan di Indonesia untuk mengurangi polusi udara. Karena menurut aku jalur sepeda itu bisa menggantikan perjalanan pendek yang biasanya pakai motor, Gojek, Grab, gitu-gitu loh, Love. Terus, sedangkan bus umum bisa mengangkut banyak orang sekaligus. Jadi, jumlah kendaraan pribadi di jalan berkurang dan emisi udara turun. Tapi kamu tahu gak sih, ternyata pemerintah DKI Jakarta udah ngembangin jalur sepeda dan sistem sepeda sewa buat jadi alternatif transportasi jarak pendek dan terintegrasi dengan angkutan umum. Tahu dong, aku juga udah pernah baca tuh beritanya. Tapi jujur aja nih ya, menurut kamu solusi yang tadi kamu sebutin itu cocok nggak sih kalau diterapin di Indonesia? Nah, itu dia. Karena setiap kota itu kondisinya beda-beda. Ada yang jalannya sempit, transportasi belum merata, dan kalau misalnya kita maksain ada jalur untuk sepeda, bisa-bisa malah bikin macet. Iya sih, itu kekhawatiran yang umum juga. Tapi menurut aku, jalur sepeda ini nggak harus dibangun di semua jalan, tapi bisa aja di jalan-jalan yang padat aktivitasnya. Tapi iya sih, aku baru sadar sekarang. Selama ini, kita sering nyalahin kendaraan bermotor doang sebagai penyebab polusi. Tapi iya sih, aku baru sadar sekarang. Selama ini, kita sering banget nyalahin kendaraan bermotor doang sebagai penyebab polusi. Padahal sumber masalahnya itu panjang banget rantainya. Iya, polusi itu kayak efek domino. Selama ini kita cuma fokus buat nyalahin kendaraan bermotor. Di sisi lain ada industri dan pembangkit listrik yang juga nyumbang polusi loh. Jadi kalau kita cuma nyuruh orang ninggalin motor tapi listriknya masih batu bara, masalahnya belum selesai dong. Belum sepenuhnya sih, itu kenapa?
Masalah ini itu saling berkaitan. Kita nggak cuma harus ngurangin kendaraan bermotor, tapi harus memperbaiki gaya hidup di masyarakat dan sumber energinya juga harus dialihkan. Terus soal listrik nih, sebenarnya apa sih hubungan listrik sama polusi? Nah, kita mulai dari akar masalahnya dulu nih ya. Jadi di Indonesia itu banyak banget yang masih pakai fosil. Dan 85%-nya itu masih menggunakan kayak misal batu bara, gas alam, minyak bumi, kayak gitu-gitu loh. Nah, tapi kan energi-energi itu tuh nggak bisa diperbaharui dan pasti bakal habis dong. Nah, sekarang kita bahas tentang yang pertanyaan kamu tadi. Karena ini tuh saling berhubungan tentang yang hubungan polusi dan listrik. Jadi, menurut US Environmental Protection Agency atau EPA, polusi dari listrik batu bara itu muncul karena proses pembakarannya sendiri. Batu bara itu bukan bahan bakar yang bersih, tapi di dalamnya itu ada karbon, sulfur, nitrogen, dan kotoran mineral. Nah, waktu batu bara dibakar itu, kan suhunya kan tinggi banget, jadi semua itu tuh ikut bereaksi. Karbon berubah jadi karbon dioksida, sulfur berubah jadi sulfur dioksida, nitrogen jadi nitrogen oksida, dan sisa kotoran mineralnya itu nggak ikut terbakar sempurna, tapi hancur jadi debu yang super halus yang disebut partikulat. Nah, partikel ini itu keluar dari cerobong-cerobong asap pembakaran di sana itu loh. Makanya listrik dari batu bara itu sangat berhubungan sama adanya polusi. Jadi kita harus mengubah penggunaan energi-energi tadi jadi energi-energi terbarukan. Dan kamu tahu nggak sih kalau misalnya diperkirakan stok batu bara RI itu bakal habis 28 tahun lagi. Minyak bumi 21 tahun dan gas alam 19 tahun. Lah, kalau habis itu gimana dong? Kita nggak bakal bisa pakai listrik lagi kah? Gak langsung kayak gitu sih, batu bara sama minyak bumi itu cuma bahan buat listriknya. Nah, selebihnya kita bisa ya tadi alihkan ke sumber energi yang bisa diperbaharui dan tidak menyebabkan banyak efek negatif. Oh, aku tahu deh kayaknya. Contohnya kayak panel surya kan yang pakai energi matahari itu yang biasanya itu kayak ada di atap-atap rumah gitu loh. Ya, bener banget. Sekarang nih kamu nih yang kasih tahu aku informasi-informasi tentang penggunaan panel surya. Boleh banget dong. Setahu aku, panel surya itu alat yang dipakai buat ngubah sinar matahari jadi listrik. Jadi bukan nyimpen panas, tapi menangkap cahaya matahari, lalu diubah menjadi energi listrik. Di dalam panel surya, itu ada bahan khusus biasanya silikon yang bisa menghasilkan listrik saat kena cahaya matahari. Begitu matahari menyinari panel, partikel kecil di dalamnya bergerak dan muncullah arus listrik. Listrik ini kemudian bisa dipakai langsung disimpan ke baterai atau dialirin ke rumah buat nyalain lampu, TV, sambil ngecas HP. Karena sumbernya matahari, panel surya nggak perlu dibakar, nggak keluar asap, dan nggak bikin polusi. Makanya disebut energi bersih dan terbarukan. Loh, kalau malam gimana dong? Kan nggak ada matahari. Kalau malam hari memang nggak ada sinar matahari, jadi panel surya nggak lagi menghasilkan listrik saat itu. Tapi bukan berarti listriknya langsung mati. Siang hari, saat matahari bersinar, panel surya biasanya menghasilkan listrik lebih banyak. Dan kelebihan listrik itu bisa disimpan di baterai loh. Nah, listrik yang tersimpan inilah yang dipakai di malam hari buat nyalain lampu, kipas, dan alat elektronik lainnya. Selain itu, banyak sistem panel surya juga tetap terhubung ke jaringan listrik, yaitu PLN. Jadi, kalau dari panel surya berkurang, otomatis dibantu dari jaringan. Jadi, intinya panel surya kerja siang hari, tapi manfaatnya bisa dipakai sampai malam hari. Ih, keren banget ya. Coba aja kalau Indonesia pakai itu. Pasti bakal viral deh. Tapi kan nggak semua orang mampu ya beli panel surya. Nah, betul. Makanya, ini bukan cuma tugas individu, tapi pemerintah juga punya peran penting buat ngasih inisiatif, subsidi, dan regulasi. Masyarakat juga bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya mulai dari hemat listrik, dukung kebijakan hijau, dan ubah kebiasaan buruk penggunaan listrik. Secara nggak langsung, hal ini bisa membantu mencegah habisnya fosil tanpa biaya yang besar. Oh, berarti masalahnya bukan cuma di teknologi ya? Iya, tapi soal kesiapan dan komitmen. Kayak pembahasan kita hari ini loh, kota hijau itu bukan mimpi instan, tapi hasil dari pembiasaan yang konsisten. Nah, benar banget tuh. Tapi sebenarnya kebiasaan soal energi ini bukan cuma soal rumah atau individu, tapi soal arah perkembangan kota secara keseluruhan. Arah perkembangan kota? Apaan tuh? Iya, maksudnya semakin banyak orang pindah ke kota, semakin banyak kebutuhan listrik, air, transportasi, dan tempat tinggal. Semua itu meningkat drastis karena suatu proses besar. Tahu nggak istilahnya apa?
Perpindahan orang dari desa ke kota. Iya, semakin banyak orang pindah ke kota, semakin besar kebutuhan listrik, air, transportasi, dan tempat tinggal. Semua itu meningkat drastis karena satu proses besar. Tahu nggak istilahnya apa? Saya nggak tahu nih. Betul, dan kamu tahu nggak sih, dalam 2 dekade terakhir, urbanisasi di Indonesia berlangsung semakin cepat. Berdasarkan data pusat BPS, Indonesia telah memasuki fase dominasi penduduk perkotaan pada sensus 2010, sekitar 49,8% penduduk Indonesia tinggal di kota. Angka ini meningkat menjadi 56,7% pada 2020 dan diproyeksikan melampaui 65% pada 2035. Lah, kalau dibiarin terus, ya masa pada pindah ke kota semua sih? Nah, itu masalahnya. Masa 287 juta orang ke Jakarta? Ya, nggak mungkin nggak sih? Jadi kayak kota tuh dipaksa nampung lebih banyak penduduk tanpa perencanaan lingkungannya matang. Ternyata masalah-masalahnya tuh saling terkaitan ya. Kalau tadi kita lagi bahas energi terbarukan. Emang, tapi kenapa ya orang-orang yang di desa itu pada pindah ke kota? Padahal di desa itu lebih enak nggak sih? Kayak udara tuh lebih bersih daripada di kota, banyak polusi udara. Mungkin karena ini kali, kan di desa tuh kayak nggak banyak lowongan kerja gitu. Nah, habis itu kalau di kota tuh hidupnya tuh kayak lebih modern dan mungkin lebih terjamin, fasilitas juga lebih banyak. Nah iya, makanya banyak orang yang dari desa itu merantau ke kota. Tapi kamu sendiri loh, kamu pengen nggak pindah kayak ke kota gitu, misalnya Jakarta? Jujur pengen sih, karena kan di kota tuh kayak lebih banyak wahana-wahana atau kayak tempat-tempat yang bisa dikunjungin. Apalagi di kota, fasilitasnya bagus-bagus banget. Iya bener, lebih update. Itu deh, cuma ya kalau misal disuruh bandingin kehidupan lebih layak, lebih enak menurut aku di desa sih. Kalau untuk saat ini ya. Tapi di kota, iya sih jujur, udaranya lebih seger gitu ya. Pengen deh kalau pemerintah itu lebih peka ke penduduk-penduduk desa. Kayak misalnya desa tuh lebih dibangun gitu loh, lebih kayak merata gitu pembangunannya. Kayak misalnya fasilitas pendidikan, rumah sakit, kan beda jauh banget kan sama yang di kota. Iya bener. Apalagi banyak banget tuh kayak di film-film yang misal harus operasi tuh harus ke kota dulu karena di desa tuh nggak ada. Tapi susah gak sih kayak gitu? Maksudnya kalau misal di ini kan jadi kayak nggak adil. Nih kan ya, di desa-desa di Indonesia kan banyak. Belum lagi uangnya. Coba bayangin semuanya diubah ala-ala kota gitu. Pasti butuh biaya yang lebih gede gak sih? Sebenarnya bukan diubah kayak ala-ala kota sih, tapi lebih menjamin pemerataan infrastruktur yang ada di desa-desa. Dan kalau misalnya ini terus dibiarin itu, kota-kota tuh jadi lebih macet dan polusi udaranya juga jadi lebih banyak. Jadi menurut aku memang susah sama mahal. Tapi kalau dibiarin terus-menerus kayak gini, dampaknya juga semakin banyak. Oke, jadi menurut kamu kesimpulan podcast kita kali ini itu apa sih? Kalian kepo ya? Jadi kesimpulan kali ini itu pada akhirnya kota yang bersih dan sehat dan nyaman itu nggak cuma dibentuk dari gedung tinggi atau teknologi yang canggih, tapi dari kebiasaan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pemerintah juga punya peran besar dalam menyediakan transportasi umum, jalur sepeda, dan energi bersih, tapi semua itu nggak akan jalan kalau masyarakatnya masih terbiasa pakai kendaraan pribadi untuk jarak dekat, boros listrik, dan nggak peduli lingkungan sekitar. Jadi kalau kita mau punya kota idaman yang bersih dan layak ditinggali, perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri dan jadi budaya masyarakat, bukan cuma menunggu perubahan dari atas. Jadi guys, ayo sama-sama kita memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita jadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengubah lingkungan, berkembang, dan jadi lebih baik lagi. Jangan lupa terapin apa yang kita udah sampaikan tadi ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.